Paman yang Start counting. 5, 6, In 7. 4, damn it! Look at me! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Now, was I rushing or was I dragging? hanya karena memukul satu ketukan yang salah, dia langsung mendapat pukulan keras. Si botak memaksanya menghitung sambil terus memukul dengan brutal, barulah anak itu menyadari kesalahannya. Namun bukannya memberi sedikit penghiburan, si botak justru menghancurkan mentalnya dengan teriakan kasar dan makian yang menusuk hati. Dia bahkan melontarkan kata-kata keji yang menghina seluruh keluarga anak itu. Saat kalimat-kalimat merendahkan itu masuk ke telinganya, makna membunuh tanpa pisau benar-benar terasa. Namun anak itu menangis bukan karena tamparan atau rasa sakit, melainkan karena ia benci dirinya sendiri. Benci karena merasa begitu tidak berguna. Padahal nasib sudah menaruh kesempatan tepat di depan mulutnya, tetapi ia bahkan belum siap membuka mulut itu untuk mengambilnya. I'm upset. Louder! I'm upset. Sebab hanya beberapa hari sebelumnya, Andrew hanyalah seorang mahasiswa baru yang baru masuk ke akademi musik. Mimpinya adalah menjadi pemain drum jazz legendaris seperti Buddy Rich. Namun saat baru masuk kelompok musik, ia hanya bisa duduk sebagai cadangan, membantu pemain drum inti membalikan lembaran musik. Demi cepat menghafal, setiap hari sepulang sekolah ia selalu tinggal di ruang latihan dan berlatih sendirian. Hari itu, saat ia sedang fokus berlatih, seorang pria botak masuk ke dalam ruangan. Itu adalah Fletcher, pengawas utama dari kelompok musik terbaik di sekolah. Setiap kali kelompok musik lain berlatih, Fletcher suka diam-diam berdiri di depan pintu, mengamati. Semua orang tahu ia sedang mencari pemain yang cocok untuk orkesnya. Biasanya ia jarang berhenti lama. Itu tanda bahwa tak ada satupun pemain yang menarik perhatiannya. Setelah latihan selesai, Andrew selalu diam-diam pergi ke depan ruang musik Fletcher, mengintip ke dalam sambil membayangkan kapan dirinya bisa menjadi bagian dari kelompok itu. Sebab, jika bisa masuk ke orkes Fletcher, maka kesempatan untuk terkenal hanya tinggal menunggu waktu. Jadi ketika Fletcher masuk ke ruangannya, Andrew langsung tegang. Fletcher memintanya memainkan double swing untuk melihat dasar tekniknya. Namun bahkan sebelum Andrew menyelesaikan ritmenya, Fletcher sudah membanting pintu dan pergi. Jelas, kesempatan itu gagal total. Saat ayahnya mengetahui hal tersebut, ia berkata bahwa satu kegagalan bukanlah apa-apa. Hidup masih panjang dan ketika kamu seumur ayah, kamu tak akan lagi terlalu memikirkan hal kecil seperti itu. Namun Andrew memang tipe yang keras kepala. Baginya, jika gagal itu berarti usahanya belum cukup. Pulang ke rumah, ia memutar rekaman latihan berkali-kali, lalu terus berlatih double swing tanpa henti. Ia terus memimpikan hari ketika ia bisa menjadi legenda seperti Buddy Rich. Dan kesempatan memang selalu jatuh kepada orang yang siap. Ketika orkes berlatih lagi, Fletcher tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Kali ini, ia tidak pergi diam-diam, melainkan menghujani semua orang dengan kata-kata tajam. Para pemain seperti sekumpulan kuda yang sedang dipilih untuk lomba. Dalam tiap kali ia menghentikan latihan dengan isyarat tangan, mimpi kuda terbaik mereka seketika putus layaknya denting nada yang terhenti. Ketika giliran Andrew, Fletcher sekali lagi memintanya memainkan double swing. Usaha berhari-hari tanpa tidur itu akhirnya membuahkan hasil. Fletcher menyuruh Andrew datang latihan besok pagi jam 6. Andrew akhirnya merasa selangkah lebih dekat dengan mimpinya. Andrew pun tersenyum tulus, namun ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari mimpi buruknya. Karena terlalu bersemangat malam itu, besok paginya ia terbangun pukul 6:03. Panik, ia berlari terburu-buru menuju ruang latihan. Tapi ketika masuk, ia tertegun. Ruang besar itu kosong. Saat melihat pintu, barulah ia sadar. Latihan orkes sebenarnya dimulai pukul 9 pagi. Fletcher memintanya datang beberapa jam lebih awal, mungkin hanya agar ia terbiasa dengan aturan keras di sana. Baru menjelang pukul 9, para pemain mulai berdatangan dan suasana menjadi ramai. Tepat pukul 9, Fletcher masuk ke ruangan dengan ketepatan waktu seperti jarum detik. Sekejap ruangan menjadi hening total, atmosfer menegang. Ia melepas jaket dan menatap sekeliling seperti seorang raja pemarah. Para murid begitu tegang hingga tak berani bernapas. Fletcher mengangkat tangan, latihan dimulai. Beberapa bagian awal masih berjalan lancar. Ia sering mengangguk. Meski temperamennya buruk, kemampuan mendengarnya memang luar biasa. Seolah telinganya punya banyak kanal, ia bahkan bisa mendengar pemain terompet keempat yang salah tiup. Andrew mendengarkan dengan serius, berusaha mengikuti ritme para senior. Tiba-tiba Fletcher menghentikan latihan. Dengan wajah tegang, ia berkata bahwa ada seseorang yang false. Semua orang saling berpandangan dalam diam. Fletcher melanjutkan, kalau kamu sendiri saja tidak tahu bahwa kamu false, buat apa main jazz? Akhirnya ia menunjuk seorang pemain trombon bertubuh gemuk sebagai pelakunya. Andrew untuk pertama kalinya melihat bagaimana gaya mengajar yang ramah ala Fletcher bekerja. Fletcher murka, si gemuk sampai menangis ketakutan. Then why the fuck didn't you say so?
Setelah mengusirnya keluar, Fletcher berkata bahwa sebenarnya pemain gemuk itu tidak salah nada. Yang salah adalah orang lain di orkes. Tapi alasan ia mengeluarkan si gemuk adalah, sebagai musisi, jika kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu tidak salah, itu jauh lebih memalukan. Saat istirahat, Fletcher memanggil Andrew untuk berbicara. Ia menanyakan latar belakang keluarganya. Karena tidak ada yang berasal dari dunia musik, menurut Fletcher bakat genetik Andrew mungkin rendah, sehingga ia harus menutupinya melalui kerja keras. Dalam obrolan itu, Fletcher menyebut seorang legenda saksofon, Charlie Parker, yang dijuluki Bird, salah satu jenius terbesar dalam sejarah jazz. Ia bisa menjadi legenda bukan hanya karena bakat, tetapi juga karena kerja keras yang luar biasa. Gurunya dulu pernah melemparkan plat tembaga ke kepalanya sampai ia terbangun. Maksud Fletcher sangat jelas. Hanya dengan tekanan ekstrim barulah murid hebat tercipta. Kembali ke ruang latihan, Fletcher mulai membimbing Andrew berlatih. Awalnya ritmenya masih cukup bagus. Fletcher bahkan memuji Andrew dan berkata ia seperti Buddy Rich muda. Namun ketika masuk bar ke-17, Andrew mulai sering salah. Pada percobaan pertama yang salah, sikap Fletcher masih lembut, membimbingnya setahap demi setahap. Percobaan kedua, ketiga, keempat masih salah, Fletcher tetap terlihat sabar. Namun ketika masuk percobaan kelima, Fletcher sambil mengangguk lalu berbalik arah. Andrew sempat mengira kali ini benar, tetapi tiba-tiba sebuah kursi terbang ke arahnya. Kalau bukan karena reaksinya yang cepat, mungkin ia sudah cedera parah. Andrew terdiam, sementara Fletcher mendadak berubah wajah. Ia berteriak dan menuntut Andrew menjawab, "Kau terlalu cepat atau terlalu lambat?" Namun Andrew yang masih kebingungan tidak tahu apa yang dimaksud Fletcher, lalu memaksanya menghitung ritme, sambil memukul wajahnya mengikuti ketukan. Mulut Fletcher tak berhenti memaki. Rupanya, alasan ia menanyakan latar belakang keluarga Andrew sebelumnya, justru untuk mempermalukannya dengan lebih tepat sasaran. Pulang ke rumah dengan hati hancur, Andrew melihat piringan hitam Buddy Rich. Itu membuatnya kembali menemukan semangat. Ia lalu memulai latihan yang hampir mirip menyiksa diri sendiri. Setiap hari ia memukul drum sampai setidaknya pukul 4 pagi. Untuk mempersingkat waktu tidur, ia bahkan memindahkan kasurnya ke ruang latihan dan tidur di sana. Bahkan ketika tidur pun, ia terus mendengarkan ritme. Ia berlatih begitu gila hingga telapak tangannya melepuh dan berdarah, namun tetap tidak berhenti. Ia hanya menempelkan plester lalu melanjutkan. Jika plesternya lepas tertarik darah, ia hanya menempelkan yang baru. Ketukan yang sama ia ulang ribuan kali. Semuanya demi satu hal, ia tak mau lagi menjadi drummer cadangan yang hanya membalik-balikan partitur untuk orang lain. Tidak lama kemudian, kesempatan besar datang. Hari itu orkes mereka akan tampil dalam sebuah pertunjukan besar. Saat latihan, Andrew masih berperan sebagai cadangan dan membantu drummer inti membalikkan partitur. Setelah sesi selesai, drummer inti menyerahkan partiturnya kepada Andrew. Namun saat Andrew pergi ke mesin minuman, ia menaruh partitur di kursi, dan ketika kembali, partiturnya sudah hilang. Mengetahui hal itu, drummer inti marah besar, tetapi sudah terlambat, mereka memutuskan mengaku kepada Fletcher. Pertunjukan sudah hampir dimulai. Fletcher menyuruh drummer inti naik ke panggung, namun ia panik dan berkata tanpa partitur ia tidak bisa bermain. Melihat peluang itu, Andrew mengajukan diri. Lagu itu sudah ia latih ribuan kali, bahkan setiap not sudah tertanam di kepalanya. Berkat permainan stabilnya, orkes memenangkan juara pertama. Andrew pun naik menjadi drummer utama. Merasa percaya diri, ia semakin gila-gilaan berlatih. Bahkan di dalam bass pun, ia menonton video permainan drummer sambil memasang earphone. Ia membayangkan suatu hari dirinya akan menjadi legenda. Dalam suasana hati yang bagus, ia bahkan mengajak gadis yang ia suka untuk pergi nonton bersama. Meski gaya bicaranya agak kaku dan membuat orang geleng-geleng kepala, namun untungnya sang gadis juga menyukainya. Segalanya terasa berjalan lancar. Tapi dalam perjalanan mengejar musik ini, Andrew tak hanya harus menahan siksaan Fletcher, tetapi juga harus menghadapi keluarga yang meremehkannya dan tak memahami mimpinya. Saat mendengar ia menjadi drummer utama, mereka hanya menanggapinya dengan senyum hambar, bahkan lebih memuji sepupunya yang mendapat beasiswa karena olahraga. Andrew tak punya teman, tak dihargai keluarga, dan tak pernah mendapat satupun pujian dari siapapun. Seperti yang ia katakan di meja makan, Charlie Parker juga tidak punya teman dan tidak dihargai, tapi ia tetap menjadi musisi terbesar sepanjang masa. Namun keluarga membantah. Apa menurutmu menjadi pecandu narkoba dan pemabuk, mati pada umur 35, itu kehidupan yang layak kau kejar? Andrew menjawab dengan tenang, aku lebih rela mati di usia 34 karena mabuk dan narkoba, tetapi dikenang orang pada saat makan malam, daripada hidup sampai usia 90 kaya raya dan sehat, tapi tidak ada seorang pun yang mengingatku. Itulah cara Andrew memaknai hidupnya. Ia mengira mendapat pengakuan Fletcher berarti ia akan punya kesempatan masuk Lincoln Center dan menjadi drummer hebat yang dikenal semua
orang. Namun setelah latihan hari itu selesai, Fletcher kembali menamparnya secara mental. Ia berkata telah menemukan anak berbakat lain dan ternyata itu adalah drummer utama. Fletcher hanya meminta keduanya duel beberapa menit lalu langsung mengembalikan posisi drummer utama kepada orang baru itu. Andrew kebingungan, marah dan tak terima. Ia mencari Fletcher untuk protes tetapi hanya mendapat jawaban, "Kalau mau jadi drummer utama, rebut posisinya dengan kemampuanmu." Andrew tak bisa berkata-kata, dalam hati ia bersumpah akan merebut kembali posisinya. Dan Andrew pun masuk ke fase itu demi mendapatkan lebih banyak waktu latihan. Andrew memutuskan putus dengan pacar barunya. Keputusan itu benar-benar melukai hati sang gadis. Tetapi Andrew sudah berubah menjadi seperti orang gila. Pulang ke rumah, ia membeli sekantong besar es. Saat berlatih, ia meletakkan es di sampingnya. Ketika tangannya berdarah, ia langsung celupkan ke dalam es sampai mati rasa, lalu kembali memukul drum tanpa jeda. Ia berlatih tanpa henti, sampai seperti kerasukan, sampai mengumpat, sampai meninju drum hingga kulitnya sobek. Akhirnya kesempatan itu datang lagi. Hari itu, menghadapi 3 drummer di dalam orkes, Fletcher kembali mengajukan tuntutan yang lebih gila. Ia ingin mereka memainkan tempo 400 dengan sempurna. Tempo 400 berarti hampir 30 ketukan per detik, sesuatu yang bagi orang biasa nyaris mustahil dilakukan. Fletcher menyuruh mereka bertiga bermain bergiliran. Meski masing-masing sudah habis-habisan, tetap tidak ada satupun yang memuaskan Fletcher. Ia bahkan terus menghina mereka dengan kata-kata yang menusuk. Di bawah tekanan begitu besar, mereka tidak diberi istirahat sedikit pun. Mereka dipaksa bermain dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Tangan Andrew kembali melepuh dan berdarah, lalu ia masuk ke kondisi yang benar-benar seperti orang hilang akal. Latihan ekstrim seperti ini sudah menjadi kebiasaannya. Pada akhirnya Andrew berhasil kembali merebut posisi drummer utama. Namun kali ini wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan, berbanding terbalik dengan rasa antusias di hari pertama ia masuk orkes. Ia sadar betul bahwa jika ia salah sedikit saja, Fletcher bisa kapanpun mengambil kembali posisi itu. Terlebih, ia baru mengorbankan hubungannya beberapa hari yang lalu. Andrew mulai bertanya dalam hati, apakah mengejar kesempurnaan dengan mengorbankan segalanya benar-benar sepadan? Keesokan harinya pukul 5 sore, mereka harus tampil dalam sebuah kompetisi besar. Lokasinya sekitar 1 jam dari sekolah. Di dalam bus menuju lokasi, Andrew masih mengulang-ulang bagian lagu yang akan ia mainkan. Tiba-tiba, duk, ban bus meledak. Waktu pertandingan semakin dekat, dan di tempat terpencil seperti itu, tidak mungkin mendapatkan taksi. Dengan panik, Andrew berlari masuk ke sebuah perusahaan rental mobil. Ia mengisi formulir secepat mungkin, lalu langsung tancap gas, mengemudi dengan kecepatan gila-gilaan. Namun ketika ia tiba di lokasi, Fletcher berkata, posisi drummer utama sudah diberikan kepada orang lain. Kau bukan hanya terlambat, kau bahkan tidak membawa stick drum. Andrew baru sadar, karena terburu-buru ia meninggalkan sticknya di kantor rental mobil. Waktu menunjukkan hanya tinggal 11 menit sebelum pertunjukan dimulai. Andrew tetap ngotot ingin mengambil sticknya dan ikut tampil, tapi Fletcher memperingatkan dengan dingin, jika kau terlambat 1 menit saja, atau salah satu ketukan saja, dalam seleksi ini kau hanya akan jadi cadangan, atau langsung dikeluarkan. Andrew berlari sekuat tenaga menuju tempat rental, mengambil sticknya lalu menyetir sambil menelepon. Ia terlalu fokus pada jam, hingga sama sekali tidak melihat truk besar yang melaju kencang dari samping. Mobilnya remuk, Andrew merangkak keluar dengan kepala berlumuran darah, bahkan berdiri pun hampir tidak mampu. Tapi pikirannya hanya dipenuhi satu hal, pertandingan. Mengabaikan sopir truk yang meminta ia tetap diam, Andrew mengambil sticknya dan berlari sekuat tenaga. Ia akhirnya tiba tepat 1 menit sebelum pertunjukan dimulai. Semua orang menatapnya dengan kaget. Andrew duduk di kursi drummer. Fletcher tidak berkata apa-apa, namun begitu musik dimulai, kondisi Andrew sangat buruk. Tangannya gemetar tak terkendali. Sticknya bahkan jatuh ke lantai dan ia tidak punya tenaga lagi untuk mengambilnya. Fletcher akhirnya menghentikan pertunjukan. Ia berjalan mendekati Andrew dengan wajah dingin dan berkata, "Kau sudah selesai." Andrew tahu saat itu juga bahwa ia takkan pernah bisa bertahan di sana. Semua amarah yang ia pendam selama ini meledak seketika. Seperti anjing yang terpojok, ia menerjang Fletcher dan keduanya bergumul di depan semua orang. Shit! I'll fucking kill you!
aksi Andrew jelas tidak bijak, tapi setelah semua upaya dan kegagalan, rasa frustasinya memang sudah melewati batas. Andrew harus menanggung akibatnya, ia dikeluarkan dari Akademi Musik. Tapi insiden itu juga menarik perhatian polisi dan pengacara. Ternyata, salah satu murid Fletcher sebelumnya pernah mengalami depresi berat akibat metode iblis Fletcher dan akhirnya bunuh diri. Pengacara datang ingin mendapatkan kesaksian dari Andrew untuk menuntut Fletcher agar ia dikeluarkan dari sekolah dan tidak menyakiti murid lain. Andrew ragu. Perasaannya terhadap Fletcher rumit. Fletcher memang bajingan, tapi di bawah tekanannya, Andrew berkembang sangat cepat. Setelah mempertimbangkan semuanya, Andrew akhirnya menuruti saran ayahnya pengacara, menjamin semuanya akan anonim. Fletcher tidak akan tahu bahwa Andrew yang memberi kesaksian. Saat menonton rekaman masa kecilnya memainkan drum, Andrew merasa dirinya tidak keberatan untuk selamanya menjadi drummer amatir saja. Ia mengemasi semua perlengkapannya, bahkan poster Buddy Rich ia lepas dan buang. Ia kemudian bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran, mencoba hidup sebagai orang biasa. Waktu berlalu hingga musim panas tahun berikutnya. Meskipun berhenti bermain drum, ia masih secara naluriah memperhatikan kabar tentang jazz, misalnya poster festival jazz di jalanan. Pada suatu malam sepulang kerja, Andrew berjalan-jalan dan melihat seseorang bermain drum di jalan. Hatinya ikut bergetar. Ia mengira takkan pernah berhubungan lagi dengan Fletcher seumur hidupnya, tapi saat ia lewat di depan sebuah bar jazz, ia melihat Fletcher tampil sebagai pianis tamu di sana. Kenangan lama langsung membanjir. Tanpa sadar, Andrew melangkah masuk. Di dalam, sebuah band jazz kecil sedang bermain. Fletcher memainkan piano dengan penuh perasaan. Tenang, lembut, sama sekali tidak terlihat sisi iblisnya. Setelah lagu selesai, Andrew berniat pergi, namun Fletcher melihatnya dan memanggilnya. Meski perpisahan terakhir mereka penuh kekacauan, dan Andrew pernah menjadi saksi yang membuat Fletcher dipecat, Fletcher tampak tidak mempermasalahkannya. Ia berpura-pura tidak tahu Andrew yang melaporkannya, bahkan berbicara dengan tulus. "Aku ke sekolah bukan untuk menjadi orang jahat, siapapun idiot bisa mengayunkan tangan dan sekadar menjaga ritme, tapi aku," kata Fletcher, "mendorong mereka untuk menembus batas kemampuan diri sendiri." Charlie Parker bisa menjadi musisi terbesar karena Joe Jones pernah melemparkan simbal ke kepalanya. Malam itu Charlie dipermalukan, turun panggung sambil menahan tangis. Namun keesokan harinya ia bangkit dan kembali berlatih. Pada titik ini, keduanya, Andrew dan Fletcher, akhirnya menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah orang yang sejenis. Dua orang gila yang sama-sama terobsesi. Andrew rela menjadi gila demi menjadi musisi hebat seperti Charlie Parker. Sementara Fletcher rela menjadi gila demi melahirkan seorang Charlie Parker baru dari murid-muridnya. Kemudian Andrew mengajukan satu pertanyaan yang sangat bermakna. Dengan cara menghinakan mereka tanpa batas seperti itu, apa kau tidak takut kalau calon Charlie Parker berikutnya justru menyerah dan berhenti? Fletcher menjawab bahwa Charlie Parker yang sejati tidak akan pernah menyerah. Jika aku tidak memaksa mereka, justru itu yang akan menyia-nyiakan kesempatan lahirnya seorang Charlie Parker. Dua kata paling menakutkan dalam sejarah adalah lumayan bagus. Kalau dulu Joe Jones berkata lumayan bagus pada Charlie Parker, dunia mungkin telah kehilangan seorang legenda. Andrew seolah mulai memahami semuanya. Saat keduanya berpisah, Fletcher mendadak berkata, 2 hari lagi ada festival jazz, dan ia berharap Andrew mau tampil. Semua lagu yang dimainkan adalah lagu-lagu yang sudah sangat dikuasai Andrew. Namun Andrew telah lama mati rasa terhadap dunia drum. Ia mengatakan agar 2 drummer lain saja yang tampil. Tapi itu semua sudah tidak penting lagi. Kekasihnya pun sudah memiliki pacar baru. Setelah menutup telepon, kekecewaan Andrew perlahan berubah menjadi ketegasan. Ambisi lamanya yang pantang menyerah kembali menyala. Pada hari penampilan, Andrew berdiri di persimpangan jalan, menatap gedung tempat festival berlangsung. Inilah saat penentu hidupnya. Saat acara persiapan, ayahnya juga datang, memberi sedikit ketenangan dalam hatinya. Sebelum naik panggung, Fletcher memperingatkan seluruh pemain. Penonton kali ini adalah para tokoh besar industri musik. Bila kalian bisa membuat mereka terpukau, masa depan kalian cerah. Tapi kalau kalian gagal, maka karier kalian akan tamat. Andrew duduk dengan penuh percaya diri, merasa pintu kesuksesan telah terbuka. Namun tiba-tiba Fletcher mendekatinya dengan wajah gelap. "Aku tahu kau yang melaporkanku, kau yang membuatku kehilangan posisiku di sekolah." Ketika acara diumumkan, Andrew terkejut. Lagu yang akan dimainkan bukan hanya lagu yang belum pernah ia latih, bahkan di drum setnya tidak ada partitur. Barulah ia menyadari semua ini adalah rencana balas dendam Fletcher. Dia rela mengorbankan karirnya sendiri, asalkan dapat menghancurkan mimpi musik Andrew. Saat musik dimulai, Andrew hanya bisa panik mengikuti ritme. Keluhan para pemain lain memenuhi panggung. Ia seolah sedang dihukum di depan umum. Setelah pertunjukan selesai,
selesai, penonton hanya memberikan tepuk tangan setengah hati. Fletcher masih menambah luka dengan berkata, "Sepertinya kamu memang nggak punya bakat." Lalu ia pura-pura meminta maaf kepada penonton, mengatakan bahwa Andrew hanyalah drummer cadangan. Hancur, Andrew berjalan ke belakang panggung. Ketika berpelukan dengan ayahnya, matanya tiba-tiba berubah tegas. Ia teringat pada satu kalimat yang pernah ia ucapkan di meja makan. "Aku lebih memilih mati muda di usia 34 tahun dengan nama yang dikenang orang daripada hidup sampai 90 tahun kaya raya tapi dilupakan." Ia ingin berdiri di bawah sorotan lampu sebagai seseorang yang akan diingat selamanya. Dengan tekad baru, ia tiba-tiba kembali ke panggung dan mulai bermain drum sendirian. Para musisi kebingungan, namun Andrew menyuruh mereka mengikuti ritmenya Fletcher yang naik ke depan, dan memarahinya langsung mendapat balasan ketukan simbal yang tegas. Marah, Fletcher akhirnya terpaksa mengikuti alur permainan Andrew. Tanpa partitur pun, Andrew duduk tegap dan berani. Seluruh panggung kini berputar mengelilinginya, semua orang bermain untuknya. Semakin Andrew masuk ke dalam permainannya, Fletcher juga ikut terbawa. Keduanya seperti dua master yang berduel, saling mendorong, saling mengejar. Ketika lagu seharusnya berakhir, Andrew tidak berhenti. Ia sudah sepenuhnya masuk ke dunia miliknya sendiri, semakin cepat, semakin beringas, melewati batas tubuhnya dan memukul dengan kecepatan sempurna, 400 beat, seolah memasuki dimensi baru. Pada akhirnya, di bawah arahan Fletcher, Andrew perlahan menurunkan tempo, lalu kembali menaikkannya dengan presisi sempurna, tanpa satu kesalahan pun. Semuanya memasuki ritme yang paling sempurna. Fletcher bahkan melepas jasnya dan mulai memimpin dengan sepenuh tenaga. Kegilaan dan orang gila hanya dipisahkan oleh satu garis tipis. Dalam pengasahan yang ekstrim, setiap orang pasti jadi sedikit obsesif. Kita semua sulit menemukan batas aman. Hati yang mengejar sesuatu bisa membawa seseorang ke surga atau ke neraka. Pada akhirnya, senyuman yang saling dibagikan antara Andrew dan Fletcher menandai rekonsiliasi sejati mereka. Andrew telah berhasil menjadi Charlie Parker berikutnya, dan Fletcher pun akhirnya melahirkan seorang Charlie Parker baru. Film ini berjudul Whiplash. Adalah film drama musik tahun 2014 yang disutradarai oleh Damien Chazelle, dibintangi oleh Miles Teller dan J.K. Simmons. Cerita dalam film ini diadaptasi dari pengalaman nyata Damien Chazelle saat menjadi anggota band di masa SMA. Tanpa ditempa, seseorang takkan menjadi ahli. Tanpa terjun ke dalam kegilaan, seseorang takkan mencapai puncak kemampuan. Inilah kesan paling langsung yang diberikan oleh Whiplash. Bagian pertama menunjukkan unsur motivasi yang jelas, sementara bagian kedua memperlihatkan sisi gelap film yang suram. Jika film ini hanya sekadar kisah inspiratif tentang guru keras yang berhasil mencetak murid hebat, maka film ini tentu tidak akan menarik. Untungnya, karakter dalam film ini bukanlah pengrajin normal. Mereka adalah para ambisius yang terobsesi, para gila seni yang rela mengorbankan apapun demi mencapai tujuan. Sisi gelap, muram, dan hampir kesurupan dari dua orang ambisius ini, ditambah teknik penyutradaraan yang tepat, membuat film ini memikat seperti musik jazz yang ditampilkannya. Kita hanya melihat orang-orang sukses dalam bidang masing-masing. Namun, jenius belum tentu sukses, dan orang sukses belum tentu jenius. Sebagian besar dari kita hanyalah mediocre. Mediocre adalah mimpi kecil yang rapuh, adalah barisan orang biasa yang hidup pas-pasan, para prajurit yang berjalan sendirian di jalan gagal jadi manusia besar. Dunia tidak pernah ramah kepada orang yang berusaha. Bahkan kerja keras pun tak menjamin kesuksesan. Yang lebih menyedihkan lagi, sesuatu yang bagi kita begitu penting, suci dan pantas diperjuangkan dengan seluruh hidup. Bagi orang lain mungkin hanyalah hal kecil yang mereka tidak mengerti dan bahkan tidak mau mengerti. Seperti ketika sang tokoh utama berbicara dengan penuh kebanggaan tentang pencapaiannya di meja makan, orang-orang di sekelilingnya justru lebih memilih memuji atlet rugby kelas 3 yang mereka pahami. Karena itulah banyak orang tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan, atau sekalipun tahu, mereka tidak mampu mengejar tujuan itu sepenuh hati. Itulah tragedi banyak orang di dunia ini. Ada banyak orang yang mengejar kesempurnaan seni, namun hanya sedikit yang mampu menahan cobaan ekstrim dan pengorbanan diri. Hanya merekalah yang akhirnya bisa memasuki ruang sakral seni sejati. Mereka adalah orang-orang yang melalui berbagai upaya melampaui batas, mempersembahkan jiwa mereka kepada seni itu sendiri. Tingkat pengorbanan ini bahkan sulit digambarkan. Ini adalah pengorbanan seorang pertapa, sebuah takdir
takdir, jalan menuju pencerahan seperti ini tidak mudah ditanggung oleh orang biasa, bahkan sulit dicerna oleh hati manusia umumnya. Sebagian pemikiran Fletcher memang ada benarnya. Terlalu banyak kelembutan menciptakan terlalu banyak orang yang mediocre. Karena itu, mayoritas orang biasa seperti kita hanya bisa menjadi penonton yang mengagumi perjalanan orang-orang besar, sekaligus menyadari kelamnya pengorbanan mereka. Itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe, dan berikan komentar terima kasih, dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.